Wow, Paman Birin, Gubernur Kalimantan Selatan, kembali membuat kejutan dalam 3 hari terakhir. Dalam perjalanan ini, Paman Birin menghadapi berbagai kesempatan dan tantangan. Berikut, mari kita mundur beberapa langkah dan lihat apa yang terjadi. Paman Birin, yang telah menjadi sorotan sejak ditetapkan sebagai tersangka suap pada Oktober lalu, ternyata menghilang. Namun, pada Senin, 11 November 2024, Paman Birin tiba-tiba muncul di kantornya di Banjarbaru. Dia memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Kalsel, dan tampak mengenakan pakaian dinas lengkap. Apel itu diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara, ASN, di lingkup Pemprov Kalsel. Paman Birin mengatakan selama ini dirinya ada di Banua. Saya hari ini senang sekali melihat wajah-wajah Anda semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan keselamatan kepada kita semua, dan Banua kita menjadi baldatan thayyibatan, waraban gofur. Ujarnya. Dia juga berpesan kepada peserta apel agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Namun, kejutan Paman Birin tidak berhenti di situ. Pada Selasa, 12 November 2024, Hakim mengabulkan sebagian permohonan Paman Birin melawan KPK. Hakim pun menyatakan penetapan tersangka terhadap Paman Birin yang dilakukan KPK tidak sah dan membatalkan penetapan tersangkanya. Amar putusan lengkap pra-peradilan Paman Birin adalah sebagai berikut. Dalam provisi menyatakan tuntutan provisi pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam eksepsi menolak eksepsi termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon, Paman Birin, untuk sebagian 2. Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal. 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap pemohon, Paman Birin, oleh termohon. 4. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 129-Dik 0001-10-2024. Tanggal 7 Oktober 2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Yungto surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor B569-Dik 0023-10-2024, tanggal 7 Oktober 2024 atas nama Paman Birin, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan akuo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terhadap pemohon sebagaimana tertuang dalam surat perintah penyidikan nomor Sprindik 129-Dik 0001-10-2024. Tanggal 7 Oktober 2024 tertanggal 7 Oktober 2024 Yungto surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor B569-Dik 0023-10-2024, tanggal 7 Oktober 2024, atas nama Paman Birin adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan akuo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim juga menolak alasan KPK yang menyebut Paman Birin melarikan diri, sehingga tidak dapat mengajukan pra-peradilan ataupun pra-peradilannya harus tidak diterima sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Sema, Januari 2018. Hakim menyatakan tidak ada bukti KPK telah menerbitkan daftar pencarian orang, DPO, terhadap Paman Birin. Saya ingin bertanya, apa pendapat Anda tentang kejutan-kejutan yang terjadi pada Paman Birin? Apakah Anda setuju dengan putusan pra-peradilan yang diterima Paman Birin? Bagaimana Anda melihat langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh KPK dan Paman Birin?